Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Lembagum dimanapun berada, tema tausiah kita kali ini adalah tentang ibadah puasa yang berkualitas. Ibadah puasa yang berkualitas. Ketika kita melaksanakan puasa, ternyata setiap orang memiliki kualitas puasa yang tidak sama. Kualitas puasa yang dijalankan oleh setiap orang tidaklah sama. Ada orang yang kualitas puasanya istimewa, ada orang yang kualitas puasanya biasa-biasa saja, ada orang yang kualitas puasanya adalah pertengahan di antara keduanya. Hal itu tergantung pada seperti apa dia menjalani puasanya. Apakah puasanya itu hanya sebatas menggugurkan kewajiban saja, ataukah memang puasanya itu merupakan peningkatan ibadah yang dia lakukan? Karena memang dalam prakteknya sebagian besar di antara kita lebih menekankan aspek kewajiban ini. Artinya ketika sudah gugur kewajiban sudah merasa cukup. Misalnya adalah ketika seseorang menjalankan puasa dengan sebatas menjaga dirinya dari hal-hal yang membatalkan puasa saja. Dia menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari makan, dari minum, melakukan hubungan jima suami istri dan seterusnya. Ketika dia bisa menjaga dirinya dari hal-hal yang membatalkan puasa, dia sudah merasa cukup dengan itu. Nah, ini adalah kategori ibadah puasa dengan kualitas yang biasa-biasa saja. Ini kualitas standar. Kenapa? Karena ini adalah kecenderungan banyak orang. Jadi puasa pada umumnya sebagian besar kita itu seperti ini puasanya. Puasa yang hanya sebatas menjaga dirinya dari makan dan minum, dari hubungan jima suami istri dan seterusnya. Jadi hanya sebatas itu saja. Nah, ini kan yang paling banyak ya. Ini fakta di masyarakat kita, ini yang paling banyak gitu. Nah, kualitas puasa yang lebih bagus dari itu adalah kualitas puasa yang dia itu bukan hanya menjaga diri dari makan, dari minum, dari hubungan jima suami istri, tapi juga dia bisa menjaga seluruh anggota badannya dari kemaksiatan. Ketika dia berpuasa, dia bisa menjaga matanya dari maksiat, dia bisa menjaga tangannya dari maksiat, dia bisa menjaga mulutnya dari maksiat, dia bisa menjaga kakinya untuk melangkahkan kakinya ke tempat-tempat maksiat misalnya. Maka ketika dia sudah bisa menjaga dirinya, bukan hanya sebatas menjaga diri dari makan dan minum, bukan hanya sebatas menjaga dari hubungan jima suami istri, tapi juga bisa menjaga seluruh anggota badannya dari kemaksiatan, maka dia tingkat kualitas puasanya itu sudah lebih tinggi daripada yang pertama tadi gitu. Ini sudah bukan kategori biasa, ini sudah masuk kategori puasa yang lebih baik daripada yang pertama tadi. Puasa yang termasuk kategori istimewa lah begitu ya. Kategori istimewa karena nanti ada lagi yang lebih tinggi yaitu kategori puasa yang sangat istimewa. Nah,
Bagaimana puasa yang kategori sangat istimewa, yaitu orang-orang yang ketika berpuasa bukan hanya menahan diri dari lapar dan haus, bukan hanya menahan diri dari hubungan jima suami istri, bukan hanya menjaga seluruh anggota badan dari kemaksiatan, tapi juga dia bisa menjaga hati dan pikirannya untuk senantiasa ingat kepada Allah, zikrullah, tidak pernah lalai, begitu ya. Karena hati dan pikiran itu juga harus dijaga, gitu. Jadi ketika orang sudah sampai pada tingkatan dia bisa menjaga hati dan pikirannya dari kemaksiatan, ya, maka itu adalah kategori orang yang berpuasanya itu sudah sangat istimewa, dan ini tentu bukan hal mudah ya. Tingkatan puasa ini tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang, hanya orang-orang yang kategori luar biasa bisa menjalankannya, begitu ya. Nah, tentu kita harus bertekad untuk bisa meningkatkan kualitas puasa kita. Mungkin ya saat ini kita masih berada pada tingkatan puasa biasa-biasa saja, kategori puasa standar begitu. Maka kita tekankan untuk meningkat kualitasnya menjadi kualitas puasa istimewa tadi. Jika sudah menggapai puasa yang istimewa, maka kita tingkatkan lagi menjadi kualitas puasa yang sangat istimewa. Jadi terus setiap saat itu kita bertekad untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas gitu ya, dari tahun ke tahun. Tahun yang lalu mungkin kualitas tingkatan puasa kita itu rendah, terus sekarang kita naikkan kualitasnya, dan terus begitu ya, karena upaya ikhtiar ini tidak pernah berhenti sampai akhir hayat kita, begitu ya. Jadi senantiasa bertekad kuat untuk meningkatkan kualitas keimanan, kualitas ibadah dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Nah, sahabat Tembakum dimanapun berada, dalam sebuah hadis Rasulullah disebutkan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal ats. Kata Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal ats. Betapa banyak orang yang ketika berpuasa dia tidak dapat apa-apa dari puasanya itu selain rasa lapar dan hausnya saja. Begitu banyak orang, betapa banyak orang yang melakukan puasa tetapi dia tidak mendapat apa-apa dari puasanya itu selain rasa lapar dan hausnya saja. Ini adalah sebuah warning, sebuah peringatan dari Rasulullah kepada kita bahwa jangan sampai kita masuk kelompok yang seperti itu, begitu. Jangan sampai kita masuk kelompok orang-orang yang seperti itu puasanya, karena nantinya kita hanya dapat capeknya saja, hanya dapat lelahnya saja, hanya dapat lapar dan hausnya saja, tapi kita tidak dapat pahalanya gitu. Jadi ini adalah sebuah warning, peringatan dari Rasulullah kepada kita yang harus kita perhatikan, begitu ya. Nah, sehingga untuk menggapai itu semua, maka kita harus menjaga diri bukan hanya dari hal-hal yang membatalkan puasa, tapi juga dari hal-hal yang bisa membatalkan pahalanya. Gitu. Bukan membatalkan puasanya, tapi membatalkan pahalanya, atau setidaknya mengurangi pahalanya. Contoh ya, dalam sejumlah keterangan itu disebutkan misalnya al-kizbu, berbohong, berdusta. Orang ketika dia puasa terus dia berdusta, apakah batal puasanya? Tentu tidak. Karena tidak ada ceritanya orang batal puasa gara-gara berbohong, gara-gara berdusta. Dia tidak batal puasanya. Kewajiban puasanya gugur, begitu ya, sah puasanya. Tetapi orang seperti itu bisa hilang pahala puasanya. Jadi pahalanya yang hilang gitu. Atau meskipun tidak hilang, minimal berkurang pahala puasanya. Gitu ya, tergantung tingkatnya, nanti kan bisa sampai hilang pahala puasanya atau minimal berkurang pahala puasanya, tergantung pada kadar perbuatan yang dilakukan, begitu. Begitu juga dengan orang yang bergibah misalnya. Bergibah itu menceritakan kejelekan orang lain. Ketika berpuasa misalnya sambil ngabuburit begitu, nunggu waktu berbuka, nunggu azan maghrib itu kan ngabuburit ya. Ngabuburitnya itu misalnya nongkrong di kafe nunggu berbuka puasa, atau misalnya jalan-jalan di mana begitu dengan teman-teman atau dengan tetangganya, ternyata dia ngomongin kejelekan orang gitu.
membahas kejelekan orang lain. Nah, ini kan termasuk kategori ghibah. Kategori ghibah, dan ini tentu berdosa. Dan apakah orang yang bergibah ketika puasa bisa membatalkan puasanya? Tidak. Puasanya tidak batal, puasa tetap sah, tetapi pahalanya bisa hilang. Atau pahala puasanya itu kalau tidak hilang minimal bisa berkurang, begitu. Tergantung dari kadar perbuatannya. Nah, jadi hal-hal seperti ini itu harus dijaga juga oleh kita. Kita menjaga diri bukan hanya dari hal-hal yang membatalkan puasa, tapi juga dari hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasanya. Ya, bukan membatalkan puasanya, tapi membatalkan pahala puasanya. Nah, ini harus kita perhatikan juga. Nah, kemudian selain itu kita pun harus berupaya untuk mengisi waktu kita ketika berpuasa itu dengan hal-hal yang bermanfaat untuk dunia akhirat kita. Makanya kan sangat dianjurkan ketika kita berpuasa itu memperbanyak tadarus, baca Al-Quran, mengikuti pengajian-pengajian, begitu ya, melakukan kajian, kemudian melakukan i'tikaf, ya, sholat berjamaah, memperbanyak sedekah, begitu ya. Kemudian berbagai amalan lainnya yang positif, yang bermanfaat untuk dunia akhirat kita, begitu. Jadi setiap waktu ketika berpuasa itu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena itu sangat berbanding lurus dengan kualitas puasa yang dia capai gitu. Ketika dia bisa melakukannya dengan maksimal, jadi ketika di saat yang sama nih dia bisa menjaga dirinya dari perbuatan yang haram, dari perbuatan maksiat, begitu ya. Di saat yang sama dia bisa mengisinya dengan perbuatan-perbuatan ibadah, kebaikan, amalan-amalan yang positif, yang bermanfaat untuk dunia akhirat kita, maka insya Allah kita akan mencapai kategori puasa yang berkualitas sangat istimewa, ya, begitu. Karena memang harus seperti itu caranya. Tanpa itu kita tidak akan pernah bisa meraih ibadah puasa yang berkualitas. Jadi kita harus bertekad untuk meningkatkan kualitas ibadah puasa kita. Karena kan kalau kita mau jujur ya, kita itu seringkali puasa itu hanya sekedar memindahkan waktu makan saja gitu ya. Jadi puasa kita itu kan lebih banyak sekedar memindahkan waktu makan saja. Mungkin yang biasanya kita makan di pagi hari sarapan gitu ya. Pagi hari sarapan sebelum berangkat kerja misalnya, itu kita pindahkan ke waktu sahur gitu, waktu sahur begitu ya. Yang asalnya makan pagi sarapan dipindahkan ke waktu sahur. Kemudian yang asalnya makan di sore hari, misalnya pulang kerja gitu ya, pulang kerja sore hari, kita geser waktunya ke waktu maghrib gitu. Jadi terkesan puasa kita itu sekedar memindahkan waktu makan saja. Nah, ini kan hal yang sebetulnya harus kita evaluasi bersama agar ibadah kita bisa menjadi ibadah puasa yang berkualitas. Mudah-mudahan ibadah puasa kita senantiasa meningkat kualitasnya ya dari tahun ke tahun, termasuk puasa tahun ini. Puasa tahun ini harus menjadi puasa yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foundation